Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ya, masih bersama Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, serta Cindy dan Muklis dari Rasil TV dalam kajian pagi bersama Ustadz Hamzah Alatos dengan temanya pada hari ini, Rukun Islam dalam Al-Quran tentang puasa. Ya, baik Ikhwan dan Akhwat, kita akan bacakan SMS. Kita langsung bacakan SMS, Ustadz. SMS yang pertama dari Ibu Syifa di Ciracas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamzah Alatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau kita sedang puasa sunnah, jangan sampai orang lain mengetahui sehingga kita harus berkata bahwa kita sedang puasa yang dapat menimbulkan riya, walaupun kita berhati-hati? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Ibu Syifa, ya, kalau kita sedang puasa sunnah, ya, memang sebaiknya ya tidak perlulah orang tahu seperti itu. Dalam hal-hal yang sunnah yang lain pun demikian, ya, sebaiknya ya, tidak perlu orang lain tahu. Akan tetapi kalau orang lain tahu tanpa kita memang ingin menampak-nampakkannya, ingin dipuji oleh masyarakat, dipuji oleh orang, maka itu nggak masalah, ya. Seperti misalnya kita lagi puasa sunnah, kemudian ada orang menawarkan makanan kepada kita, ya, kita kan terpaksa misalnya, oh maaf saya lagi sedang puasa, maka itu nggak apa-apa karena kita bukan memang ingin menunjukkan bahwasanya kita sedang puasa seperti itu, ya, itu nggak apa-apa. Jadi yang dilarang adalah kita menyebut-nyebutkan amal kita di hati kita itu ada rasa ingin dipuji, ingin disanjung, maka itu yang disebut riya. Kalau hati kita tidak seperti itu, ya maka tidak apa-apa. Memang terkadang kita untuk menghindarinya seperti tadi, ya, tilka hududullah fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya, yaitu dihindari, jangan sampai ya kita show begitu, perlihatkan kepada masyarakat, ya, seperti itu. Ya, supaya sebenarnya orang lihat dan kita perlihatkan kepada masyarakat pun, ya, kita kasih tahu kepada masyarakat pun itu nggak jadi masalah, tapi itu sudah mendekati, dikhawatirkan nanti hati kamu itu merasa ingin dipuji seperti itu, maka itu lebih baik dihindari daripada mengungkapkan, menceritakan keadaan kita melaksanakan sesuatu yang sunnah, ya. Ya, akan tetapi kalau memang itu terpaksa untuk mengatakannya, itu nggak masalah, karena hal itu bukan yang termasuk yang dilarang. Yang dilarangnya adalah hati kita tidak boleh riya. Wallahu a'lam. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak Budi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamzah Alatos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, orang tua saya usia 88 tahun. Pada bulan Ramadan tidak dapat melaksanakan puasa wajib. Jadi bagaimana cara hitungnya dalam mengeluarkan fidyah orang tua saya sebagai pengganti puasanya? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Mengenai orang-orang yang tidak kuat berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, Maha mengetahui kondisi setiap hambanya, kemampuan setiap hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rukhsah kepada mereka bagi yang tidak sanggup melaksanakan puasa karena tua tadi, seperti yang diungkapkan oleh Pak Budi tadi, maka dia wajib mengeluarkan setiap hari itu memberi makan seorang miskin, ya. Itu kalau zaman dulu memberikan 1 mud gandum atau al-qamh, ya, waktu itu. Jadi 1 liter lah istilahnya setiap hari seperti itu. Itu kalau dulu, karena memang dengan gandum langsung dibuat, atau dengan tepung gandum itu bisa langsung dibuat roti, ya. Kalau saat ini, ya, boleh diukur seperti itu dengan beras misalnya 1 liter setiap hari,
atau ya dengan memberikan fakir miskin suatu yang lebih baik adalah yang bisa mereka makan, ya, biaya makan sehari, ya. Sehari sekali makan, misalnya dalam sehari kan 3 kali makan, kita makan 3 kali. Nah, sekali makan berapa? Nah, 3 kali itu berapa? Misalnya sekali makan 25.000 misalnya, maka atau misal 15.000 kita makan misalnya, maka dalam sehari ya kali 3 seperti itu. Nah, itu hendaknya dia keluarkan seperti itu. Atau kalau mau yang mengambil seperti fitrah, ya, yaitu dengan memberikan zakat, dan memberikan beras, yaitu 1 liter setiap hari seperti itu. Ya, dia keluarkan setiap hari. Yang dia tidak puasa, ya, dikeluarkan seperti itu. 30 hari ya nanti 30 liter beras, ya, seperti itu. Ya, baik dia lakukannya setiap hari, ya, yang dia tidak puasa, atau digabung nantinya setelah akhir bulan. Tapi yang sebaiknya setiap hari yang dia tidak puasa dikeluarkan. Wallahu a'lam. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamzah Alatos yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimanakah penjelasan Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Kepada Pak Ahmad mengenai ayat surat Al-A'la ayat 14-15 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ya, artinya qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih, dan mengingat Tuhannya, ya, mengingat nama Tuhannya, maksudnya mengingat Tuhannya, fa shalla, kemudian dia sholat. Ini didahulukan tazakka, artinya mensucikan dirinya. Mensucikan diri seorang, mensucikan dirinya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan dirinya artinya mensucikan dari hatinya dari kesyirikan, dari rasa riya, dari rasa takabbur, dari hasud. Ini tazkiyatun nafs. Ini mensucikan diri. Ini adalah merupakan hal yang paling utama di dalam pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang asalnya tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, menjadi kemudian manusia-manusia yang dikenal dan dihormati oleh seluruh bangsa pada waktu itu dan disegani. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendidik mereka, yaitu dengan awalnya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa mereka terlebih dahulu, dibersihkan dari syirik, dibersihkan dari hasud, dibersihkan dari takabur, ya, dibersihkan dari berbagai kekotoran jiwa. Kemudian baru dibina dengan pembinaan akhlaknya, dengan amaliyah ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Huwallazi arsala rasulahu, dialah yang mengutus rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah yang mengutus fil ummiyin, di kalangan orang-orang yang ummi, yang buta huruf, orang-orang yang terbelakang di dalam peradaban. Rasulam minhum, seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, jadi dari kalangan mereka sendiri. Rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka. Ayat-ayat di sini ya, ada ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat kauniyah ya. Sebab Rasulullah pun ketika menerima perintah untuk baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Di sini perintah baca, biasanya membaca ini kata kerja dalam bahasa Arab, kata kerja disebutnya fi'ilnya ini fi'il muta'addi, atau dalam istilah tata bahasa Indonesia kata kerja yang transitif, arti yang memerlukan objek. Iqra biasanya membaca pasti ada yang dibacakan. Tapi kok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Lalu yang dibaca apa? Tidak disebutkan. Para mufassir menyebutkan kalau objeknya ini fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan maf'ul bih, fi'il yang memerlukan objek, tapi objeknya tidak disebutkan di sini, maka ini menunjukkan bahwasanya objeknya bisa apa saja. Umum artinya. Yang dibaca artinya yang dibaca yaitu banyak hal. Ya, jadi kalau disimpulkan yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, itu ayat-ayat tentang alam semesta ini. Ini kita yang diperintahkan untuk membaca, meneliti tentang kondisi alam semesta ini. Sehingga orang yang maju ya, dengan membaca Al-Quran dan juga membaca alam, mereka akan maju fid dunya wal akhirah. Mereka akan sukses fid dunya wal akhirah. Ini Rasulullah bacakan kepada mereka, yatlu alaihim ayati. Setelah beliau bacakan ayat-ayatnya tentang ayat Quran kah maupun ayat tentang alam semesta ini, bagaimana tentang keindahan alam, bagaimana tentang keunikan langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, unta, banyak dibicarakan dalam ayat Quran. Ya, afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, itu semua termasuk gugahan untuk membaca ayat-ayat yang ada di alam. Setelah membacakan itu semuanya, ya tujuannya agar supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Baru itu kemudian tahap kedua adalah membersihkan mereka. Membersihkan tazkiyatun nafas, membersihkan hati mereka, yaitu dari kemusyrikan, rasa takabur, ego, ya, rasa sombong, ya, rasa riya, ya, rasa hasud, ya. Ini dibersihkan, wa zakihim, diisi dengan keimanan, ya, atau di istilah orang-orang tasawuf, pertamanya adalah takhalli. Ya, dalam membina akhlak itu takhalli artinya mengkosongkan diri. Hati ini dikosongkan dari hal-hal yang kotor dulu. Sebelum isi gelas, kita mau isi dengan susu, kalau di situ ada racun, ya bersihin dulu. Kalau langsung dituang, akhirnya racunnya pun jadi susunya pun menjadi racun, ya. Dibersihkan dulu, takhalli. Kemudian baru tahalli, baru berhias dengan akhlak yang baik. Ya, baru akhirnya tajalli seperti itu. Dan ini tazkiyatun nafs ini adalah merupakan hal yang utama, karena di situ adalah menanamkan keimanan, membersihkan dari segala kekufuran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan alkitab wal hikmah dan hikmah, ya. Ini juga ada kaitannya dengan yang tadi, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang pertama dia harus mensucikan dirinya dulu, mensucikan, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran tadi, ya, kemunafikan, kesyirikan, ya, ketakabburan, keangkuhan, kesombongan, dan rasa hasud, dan semuanya itu bersihkan, diisi dengan keimanan, dengan rasa tawadhu, dengan rasa khusyuk, dengan rasa kejujuran, dan seterusnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan selalu ingat kepada Allah. Ya, fasalla, kemudian dia salat. Ya, salat juga termasuk cara untuk mengingat kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, ya,
di setiap keadaan itu ingat kepada Allah, tapi yang puncaknya adalah dengan sholat, karena tujuan sholat juga adalah wa aqimus sholata li dzikri, ya. Ini adalah merupakan pondasi daripada pembinaan akhlak, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, ini saja, wallahu a'lam. Ya. Baik, SMS selanjutnya dari Bapak Helmi di Cilodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, yang pertama, bagaimana kita bisa tahu bahwa ridho Allah terhadap bahwa Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, jika seorang tidak jadi berbuat kebajikan karena beranggapan takut dipuji orang, apakah ini juga disebut riya? Bagaimana seharusnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, diterangkan dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan berkali-kali bahwasanya barang siapa kita apabila kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaannya. Memang, ya, setiap orang tidak mengetahui, ya, apakah dia sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saat ini tidak turun wahyu, ya. Tidak seperti pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Itu langsung dapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari Allah. Dan sebenarnya pernyataan-pernyataan ini pun, ya, bisa kita, kalau kita mengikutinya, kita akan diikutkan dalam rombongan mereka, ya, seperti yang disebutkan misalnya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu, ya, berimannya kepada Rasulullah SAW, minal muhajirin, daripada orang-orang yang muhajirin, ya, yang hijrah bersama Nabi kita Muhammad SAW, wal ansar, dan orang-orang ansar yang membela Nabi. Ya, kita tidak bisa digolongkan kepada mereka karena masanya sudah habis, ya. Tapi walladzina taba'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal ansar, as-sabiquna minal muhajirin wal ansar, mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik, ya. Mengikuti mereka dengan baik arti mengikuti akhlak-akhlak mereka, ya, budi pekerti mereka, ya. Insya Allah pun akan diikuti, dimasukkan kita dalam rombongan mereka. Karena artinya walladzina taba'uhum bi ihsanin ini tidak terbatas waktu, yang mengikuti mereka dengan baik, ya, tidak mengikuti mereka ini hanya dalam kurun waktu tertentu, tapi sampai yaumul qiyamah. Sebab Al-Quran ini adalah berlaku untuk sampai yaumul qiyamah. Nah, ini jadi memang setiap kita pada saat ini tidak bisa atau tidak ada yang mendapatkan langsung pemberitahuan, oh, ini orang udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bisa kita raih, yakinlah kita bisa raih apabila kita benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan mendapatkan hal tersebut. Kemudian yang keduanya tadi apa? Yang kedua, jika seorang tidak jadi berbuat kebajikan karena beranggapan takut dipuji orang, apakah ini juga disebut riya? Bagaimana seharusnya? Ya, kalau dia tidak mau melakukan kebajikan karena takut dipuji, maka itu adalah kemudian dia tidak jadi berbuat baik. Dia berarti mengikuti ajakan syaitan berarti. Ya, memang setan itulah mencegah kita untuk kita melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, kok kemudian takut dipuji,
Ya itu jangan ikutin kebaikannya, langsung saja kita teruskan, kita kerjakan. Tapi kalau pujian datang dari orang tanpa kita harapkan, maka itu adalah merupakan suatu saksi bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini nanti apa yang kita lakukan ya itu diridhoi oleh masyarakat ya. Kalau kita memang tidak mengharapkan pujian tersebut, maka hal tersebut tidak menjadi masalah ya. Hendaknya kebaikannya kita teruskan, dipujikah atau tidak dipuji ya, tetap kebaikan kita itu harus kita kerjakan, kebaikan itu harus kita laksanakan. Jangan sebaliknya, kita melaksanakan kebaikan ya. Ini ciri kalau orang riya ya. Ketika dia melakukan kebaikan kemudian didapatinya orang tidak memuji dia, kemudian akhirnya dia berhenti karena nggak ada yang muji, padahal dia ini tidak mau dipuji. Tapi ketika tidak ada yang memuji, dia berhenti, maka itu berarti amal dia itu bukan karena Allah, tapi memang karena mengharapkan pujian. Seorang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramalnya itu, dia dipuji atau tidak dipuji, dia terus konsisten. Itu namanya istiqamah ya. Ya, dapat cobaan atau tidak dapat cobaan, dia konsisten. Itu adalah ciri orang-orang yang al-mukhlisin. Wallah. Ya, baik. SMS yang terakhir di pagi hari ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz Hamzah Alatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada banyak perbedaan mengenai puasa, misalnya tentang imsak, tarawih, dan lain-lain, bagaimana kita mengambil jalan tengahnya? Karena kadang menimbulkan permusuhan dan tidak enak di hati, padahal kita lagi puasa dan ingin bisa menahan diri. Dari hamba Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inilah yang suka terjadi setiap kali masuk bulan Ramadan. Setiap kali masuk bulan Ramadan, yang seharusnya setiap orang benar-benar khusyuk, benar-benar memanfaatkan bulan tersebut untuk mensucikan dirinya, untuk menggembleng mentalnya, untuk menambah ketakwaannya kepada Allah, memperkuat keimanannya di dalam mengendalikan hawa nafsunya. Maka pada saat itu banyak ya, yang melupakan hal ini ya. Ibadah puasanya di bulan Ramadan hanya sebagai ritual kewajiban, menggugurkan kewajiban, akan tetapi kosong daripada nilai-nilai yang diharapkan di dalam pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Banyak melaksanakan puasanya, orang-orang yang melaksanakan puasanya, tapi hal-hal yang dilarang oleh Allah malah dikerjakan. Perselisihan di antara mereka, perdebatan hal-hal yang furu ya, dipertentangkan. Hendaknya masing-masing melaksanakan perintah atau ibadah ini, puasa ini dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlah dia puasa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari fajar sampai terbenam matahari. Kemudian juga jangan dia berbuka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak makan makanan yang sebenarnya halal. Ya, dia tidak melakukan hubungan suami istri yang sebenarnya halal. Ya. Akan tetapi malah dia buka puasanya, dia batalkan puasanya dengan cara mencaci maki, melaknat, ngomongin orang, kemudian mengadakan suatu perselisihan, pertentangan di antara kaum muslimin, bahkan fitnah-fitnah yang memecah belah kaum muslimin dalam hal-hal furu' yang ada di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Misalnya ketika tarawihnya perbedaan pendapat dalam hal jumlah rakaatnya, ada yang 10 plus 1 atau 11 rakaat, ada yang 23 ya, ada yang bahkan lebih dari itu.
Ini dipermasalahkan, diributkan. Padahal setiap orang yang sholat itu, yang menerimanya, yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada otoritas yang diberikan oleh Rasulullah atau oleh Allah kepada kita untuk menilai apakah sholat saudara kita itu diterima atau tidak kita nilai. Tidak, kita semuanya ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada di antara kita yang diberikan mandat sebagai muhasib, sebagai penghisab, ya, atau apalagi sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Ada yang melaksanakan tarawih misalnya, atau qiyamul lail dia 11, silahkan laksanakan dengan sebenar-benarnya. Ada yang mau 23 yang lebih banyak, silahkan, asal dilaksanakan dengan khusyuk dan dengan sebaik-baiknya. Karena yang akan menilainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal berbuka, ya, dia berbuka misalnya, segera, ada yang ditunggu dulu, silahkan saja, ya, karena yang menilai, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menilai dengan hal plus 10 menit, ada pas misalnya di waktu terbenam matahari, ya, itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal ringan. Tapi hal yang terpenting adalah keikhlasan kita, kebersihan kita, kesucian kita di dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Jadi hendaklah bagaimana sikap kita laksanakan, ya, puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan. Jaga diri kita, ya, mulut kita, hati kita dari mencemooh orang, menghinakan, mencaci maki, merendahkan, ya, merasa dirinya paling suci. Ini hati-hati, karena hal ini akan menjerumuskan kita kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, kebersihan hati, yang apa yang kita yakini kita kerjakan. Tidak perlu, ya, awil, kita tidak perlu pedulikan siapa orang yang mencaci maki. Kita katakan yang menilai bukan kamu, amal saya adalah yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, karena saya yakin yang menilai saya adalah Allah, bukan kalian. Yang mudah-mudahan hal ini, ya, akan menenteramkan diri kita dan dalam beribadah, ya. Ini saja mungkin bermanfaat, ya, bagi kita sekalian. Jadi setiap ibadah yang kita laksanakan, ya, hendaknya pertama kita harus yakin bahwasanya hal tersebut berdasarkan dalil yang pasti, ya, dalil yang qat'i. Setelah itu, ya, terutama dalil yaitu berdasarkan kepada Al-Quran Karim. Setelah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwasanya yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya manusia, ya. Ini saja mungkin bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi kajian pagi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang puasa, dan tentu saja tentang menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmunya di pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf karena tidak semua SMS dapat dibacakannya karena keterbatasan waktu. Saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, serta Cindy dan Muklis dari Rasil TV, serta kerabat kerja yang ada di Sukabumi, Semarang, Batam, Banyuwangi, Bondowoso maupun Pontianak, mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kesalahan serta kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.